Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rumasa. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan melihat hasil karya dari Rumasa ya. Kebetulan dalam beberapa hari terakhir ini Rumasa membuat sebuah project mengenai pemanfaatan lensa ya. Kebetulan Rumasa dapat ini nih, dapat kiriman lensa dari bekas handycam Sony kalau tidak salah. Terus memang kondisinya sudah rusak. Terus juga ada mikroskop yang memang tidak lengkap juga. Akhirnya Rumasa bongkar untuk mendapatkan lensanya. Nah, yang sudah Rumasa dapatkan adalah, dan akhirnya dibuatlah oleh Rumasa, dan ini kita lihat. Ini adalah eyepiece atau lensa okuler yang nanti bisa digunakan untuk teleskop ya, teleskop astro ataupun teleskop terestrial nantinya. Nah, ini diambil dari bagian atas lens eyepiece untuk handycamnya. Nah, jadi akhirnya kita dapat produk seperti ini nih. Ini ada, dan ini bisa muter. Ini ada helicoidnya. Jadi untuk mengatur fokusnya ada Nah, kita ambil nih. Nah, bisa kita lihat nih rekan-rekan Rumasa. Oke. Bisa kita lihat ya, lensanya itu naik dan turun. Nah, ditambahin lagi, ini ada bagian lagi lensa yang perlu ditambahkan nih. Lensa masih di bagian handycamnya, tapi di bagian lensa objektifnya, dari kita tambahkan. Kalau tidak seperti itu, nanti hasilnya akan memang kecil. Hanya saja sayang sekali ternyata dari lensa yang bawaannya seperti ini, dari eyepiece-nya ternyata ini kayak sepertinya memang terbuat dari mika, bukan dari kaca asli. Ya, jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa, atau kita bongkar dulu. Nah, sementara ini yang pertama, kita mendapatkan sebuah lensa dengan vokal yang berbeda, varifokal eyepiece namanya. Oke. Nah, yang kedua adalah ini bisa kita lihat. Sengaja ini Rumasa belum dibuat bagus biar terlihat bahwa ini memang murni asli dari Paralon ini ya. Paralon 1 in. Nah, ini adalah lensa dari eyepiece atau okuler dari sebuah mikroskop. Mikroskopnya mikroskop jadul memang ya, sudah dan tidak lengkap. Oleh karena itulah diambillah lensa-lensanya. Oke, sementara untuk dudukan mikroskopnya dikembalikan kepada rongsokan gitu, seperti itu ya. Oke, kita bongkar dulu seperti apa, dan nanti juga kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat yang ini. Baik, seperti biasa untuk pengujian kita cukup di depan rumah aja, di pintu rumah, di teras. Ini ada teleskop, bisa digunakan astronomi dan terestrial juga, untuk birding boleh juga. Nah, sama-sama handmade juga. Kita masukin ini. Oke. Nah, ini sudah dipasang. Ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa, saudara-saudara. Oh. Oke, ini nih hasilnya nih. Ini masih terlihat ada CA atau chromatic aberration atau aberasi kromatik.
Ini kromasi aberasi ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya. Salah satunya adalah dari jenis bahan lensa itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah hasilnya ya. Tapi memang masih terlihat ada kromatik aberasi, dan eye reliefnya jarak antara kamera HP dengan ini sekitar 1 cm. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan ngebuat dari ini, tolong pastikan posisinya. Kalau misalkan kita deketin, nantinya adanya ini muncul pignet yang lebih besar ya. Oke. Tuh, ini pignet ya. Ini kalau didekatkan ini kita mundurkan sekitar 1 cm. Nah, bisa kita lihat ya. Pignetnya nggak terlalu banyak. Wih, ada ini. Sayangnya ini nggak pakai holder nih. Ini nggak pakai holder, jadinya kurang ini. Nggak bisa diem. Oke, gitu ya. Oke, seperti itu. Kita coba lagi yang satunya lagi, yang ini. Satunya lagi ini kita coba ya. Seperti apa? Oke, udah dipasang ya. Udah dipasang, kita intip hasilnya seperti apa dengan objek yang sama. Baiklah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oke. Wah, ini juga berarti eye reliefnya ini kalau ditempelkan ya. Tempelkan, munculnya jadi vignetnya besar banget. Nah, kita coba dulu difokuskan walaupun dengan kondisi gini. Oke, kita mundurin dulu. Oke, ini adalah mundurin. Duh, sayangnya ini nggak pakai holder. Oke. Oke. Nah, ini adalah hasil dari copotan eyepiece-nya. Mikroskopnya saja kita harus mundurin sekitar 2 cm nih. Jarak antara kamera dengan sensor dengan lensa okulernya atau lensa eyepiece-nya harus 2 cm biar mendapatkan posisi yang pas untuk ininya, untuk tampilannya. Ya, jadi rekan-rekan bisa melihat mana yang lebih baik nih. Kalau tampilan aslinya lebih bagus malah. Oke, nah gitu ya. Oke, kita bongkar nanti. Kita bongkar dulu. Kita bongkar nanti. Kita coba pakai holder ya. Kita coba pakai holder biasa. Nah. Oke.
Oke, ini adalah hasil dari yang lensa mikroskop ya, eyepiece-nya mikroskop. Nah, ini pakai yang balik lagi yang pakai handycam ya. Ini yang pakai handycam. Oh, oke. Nah, oke. Nah, baik, kita buka isinya apa saja nih. Ini adalah Viva atau VVC Pralon 1 in. Ini Pralon 1 in. Tapi harus di ini dulu dikikir atau lebih ditipiskan. Kenapa? Biar masuk ke ukuran 1/4 nantinya. Nah, ini kita buat ring di dalamnya. Oke. Nah, bisa dilihat nih rekan-rekan, ini adalah ukuran 1 in juga. Oh, ini ukuran 3/4. Ukuran 3/4 dibuat jadi ring. Ring ini fungsinya untuk memperkuat posisi, dalam artian dia ada lensa kedua itu dia tidak akan jatuh ya. Ini juga sama, ada lagi ring. Ada lagi ring. Ada lagi ring. Nah, terus yang kita lihat adalah ini yang kita perlukan. Nah, ini adalah lensa kedua dari handycam. Cuma posisinya bukan di eyepiece kalau yang ini. Ini posisinya berada di lensa objektifnya. Jadi ketika dibongkar ada ini dan kita masukkan ke sini. Ini tentunya dengan menggunakan pipa setengah in, pipa setengah in. Nih pipa setengah in. Oh, ini pipanya masih pipa 3/4 dipotong jadikan ring. Nah, ini kalau ada yang bagian ininya adalah dengan pipa setengah. Jadi bisa masuk ke sini langsung. Jadi langsung masuk ke sini ya. Nih. Seperti itu. Kunci dengan ini. Kunci dengan ini. Jadi kalau rekan-rekan ada handycam bekas, ambil lensanya semua, bongkar aja daripada nggak kepake. Nah, masuk. Ini sebenarnya udah kuat, cuma masih ada oblak. Cuma masih ada oblak. Nah, terus kita masukkan lagi ini. Ini untuk pengunci lebih kuat. Oke, agak susah nih. Karena namanya pengunci harus kuat, jadinya agak susah masuknya. Nah, ini kita dorong ke dalam untuk memperkuat ring pertama yang tadi sudah masuk. Jadi ini sudah kuat nih rekan-rekan. Oke, bisa dilihat ya, itu maju mundur tuh. Ininya varifokal, jadi panjang fokusnya berbeda-beda nih. Hanya saja sayangnya tadi saya sudah sebutkan bahwa
lensa yang paling luar ini untuk eyepiece yang ininya yang memang nempel pada helicoidnya itu kayaknya terbuat dari mika. Kita bisa lihat ini terbuat dari mika, jadi agak sedikit ada chromatic aberration atau aberasi kromatik ya. Jadi ada warna biru di daerah pinggiran objek. Nah, oke, baik, yang kedua adalah kita lihat ini. Lihat ini. Oke, ini juga daring. Kalau ini dari PVC 1 in. PVC 1 in pas cocok ketika dimasukkan, agak harus sedikit dikikir, nanti bisa masuk ke fokuser ukuran 1/4 in ya. Nah ini, oke, kita buka dulu biar terlihat. Ini juga masih pakai ini, agak kuat nih rekan-rekan. Kenapa? Memang berarti bagus ini. Wah, ini dalam satu ini tinggal dimasukkan. Sebenarnya lensanya seperti ini ya, lensa awalnya. Sebentar, lensa awalnya seperti ini. Ini lensa awalnya seperti ini. Nah, kita tinggal membuat selongsong dari pipa 1 in, tapi di dalamnya kita pakai dulu untuk pipa, dengan ring pipa 1 in dibuat ini untuk penahan dia biar tidak jatuh di sini ya. Ada tuh di dalam, terlihat tidak ya? Nah, itu di sini. Terus juga ketika sudah masuk pipa 1 in, ini langsung masuk. Nah, ini untuk pengunci juga biar tidak jatuh. Ya, seperti itu sebenarnya rekan-rekan. Nih kalau kita lihat seperti ini nih, sayangnya contohnya sudah belah. Ini sebelum belah ini, tinggal masuk. Nah, seperti ini ya bagian dalamnya. Tinggal masuk. Oh kan, sudah masuk ini tinggal selongsong ini panjangin aja. Segini panjanginnya, terus pakai ring lagi atasnya. Seperti itu sebenarnya cara kerjanya. Jadi kalau rekan-rekan menemukan ada mikroskop rusak jadul tapi merek berbeda, contoh yang kita ini ada salah satu merek dari mikroskop jadul itu namanya Olympus ya. Itu padahal lensanya keren banget itu ya. Seperti ini. Dia berbeda lagi, nanti kita akan buat lagi. Ini berbeda lagi, beda dengan ini. Berbeda lagi. Yang lebih enak untuk buat sepertinya yang ini, tapi bahannya memang sama-sama bagus sih ini dua-duanya. Nih. Jadi kita tidak perlu, sebenarnya susah, tantangan buat kita adalah bagaimana rekan-rekan bisa menemukan rongsokannya mikroskop itu sebenarnya rekan-rekan. Daripada kita beli ini, kalau di beberapa marketplace yang ada di toko Orange kalau nggak salah itu 150 ribuan yang kayak ginian. Memang ini semuanya isinya lensanya memang kaca ya, dan bagus banget. Ini juga kaca juga nih sebenarnya. Sekitar 150 ribuan, tapi kalau kita beli dari loakan itu kita tinggal bawa ininya aja, paling kita cukup dengan uang 25 ribu lah dapat lensa yang kayak gini ya. Itu pun masih bisa ditawar sebenarnya mereka, karena mereka nggak butuh sebenarnya kaca-kaca yang kayak ginian, belinya itu nggak butuh ya. Baik, terima kasih rekan-rekan, seperti itulah yang bisa di-sharekan untuk pada kesempatan kali ini. Semoga rekan-rekan bertambah kreativitasnya dan tentunya semoga bermanfaat. Baik, ketika semoga bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.